Previously on Escape to North. Setelah kita mempersiapkan barang-barang, rute dan mematangkan rencana, akhirnya kita pun berangkat to the Paradise Island. Dan pada episode kali ini, kita akan mengajak kalian dalam perjalanan melewati kota-kota Magelang, Semarang, Demak, sampai ke kota Ukir, Jepara. Dan... Halah, Swen. Ya udahlah, daripada banyak omong, langsung saja kita saksikan Escape to North. kita berangkat, tapi kita sudah mau sampai di perbatasan Jogja Jawa Tengah. Baiknya kita berhenti dulu sih di perbatasan. Gimana yuk? Tidak? Oke, siap. Oke, kita sudah sampai di perbatasan Yogyakarta Jawa Tengah. Bisa dilihat di sebelah sana itu ada gapuranya, dan kita akan melanjutkan, dan kita akan keluar Jogja. Setelah ini kita akan mulai memasuki daerah Jawa Tengah, dan semoga kita selamat sampai perjalanan sampai tujuan. Let's go. Oke, kota pertama yang kita datengin itu adalah kota Magelang atau kota sejuta bunga. Jadi dari Jogja kita berangkat malam-malam itu ya, jam berapa itu ya? Kita berangkat tuh kira-kira jam 9. Jam 9-an ya? 9 malam ya, Iya. Jalan dari Jogja. Karena sebelumnya itu sebenarnya itu agak telat ya, karena kita harus prepare juga. Dan ternyata barang yang kita siapkan tuh ada yang harus dicek ulang kayak gitu. Jadi kita menyiapkan ulang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, karena di jalan pun kita udah bagi waktu untuk istirahat, untuk berhenti, dan juga untuk lanjut. Jadi kita nggak buang-buang waktu di jalan. Oke guys, kita sekarang ini nyampe di Magelang. Kita di depan kantor wali kota Magelang. Ini sekarang jam 10:13. Nah, kita mau lanjut lagi nih lewat Secang, terus kita ke Ambarawa, terus naik nanti sampai Semarang. Tadi traffic di jalan sih udah lancar, tapi mulai banyak kendaraan besar. Terus yang penting kita harus tetap berhati-hati aja di jalan, apalagi kita pakai motor kayak gini di malam hari kayak gini. Yang penting tetap kalau bisa, kalau misalnya emang ngantuk atau emang butuh istirahat, mending minggir dulu daripada kita meresikokan tubuh kita sendiri gitu kan. Jadi gitu. Oke, yang penting tetap berhati-hati. Semoga kita selalu diberkati di jalan. Kota Magelang itu walaupun dia kota kecil, tapi dia punya beberapa tempat yang menarik untuk dijadikan tempat wisata. Jadi contohnya kayak alun-alun, di situ ada banyak jajanan, ada juga permainan kayak gitu. Jadi ya pada dasarnya seperti alun-alun pada umumnya, cuman ramai ya waktu itu ya, ramai sekali alun-alunnya. Yang bagusnya di sana tuh kotanya tuh rapi dan teratur, bersih. Dan juga dekorasinya tuh nggak yang neko-neko, jadi ada banyak lampu-lampu tapi bagus dilihat kayak gitu. Apalagi di daerah memasuki Borobudur itu ya, itu untuk penataan jalan sampai trotoar dan hiasannya itu cukup rapi. Kalau malam juga sangat bagus karena lampu-lampunya itu juga tertata rapi. Jadi indah sih kalau lewat situ tuh, rasanya adem. Halo guys, ini update lagi. Kita di pukul 10.51, kita posisinya nyampe Secang. Ini kita bentar lagi mau masuk ke Ambarawa. Nah, ini kita habis ngecek kondisi angin dari ban-ban motor, karena ini mulai tengah malam itu suhunya bakalan turun jadi dingin banget. Nah, kita perlu ngecek tekanan angin, jadi biar nanti di bannya itu nggak ngedrop, jadi berkendaranya tetap optimal. Nah gitu. Yang penting ngemil dulu aja. Ya sama istirahat dikit-dikit, jadi biar nggak terlalu, istilahnya kalau bahasa Jawa itu sepanang, nggak terlalu tegang berkendaranya. Jadi kita masih bisa rileks, jadi aman, nggak ngantuk juga. Ini kan kita udah malam. Nah itu. Jadi BTW suhu juga makin dingin, kita makin naik.
jadi bisa membahayakan konsentrasi. Nah gitu aja sih. Nanti kita update lagi kalau udah di Ungaran atau di Semarang ya. BTW tadi motor yang pertama kali ngisi bensin dari Jogja itu motorku tadi dari Jogja sampai Secang ini udah nyampe, bensinnya tadi habis setengah dari tangki ya, terus di fullin lagi, yang lain masih belum buka jok. ya gimana, ya udah kayak gitulah nasibnya. Jadi ya harus berkorban demi kalian semua yang nonton ini. Itu yang di Secang kita ada berhenti di pom bensin ya itu ya. Oh ya. Ya, itu berhenti di pom bensin sama ya kami meningkatkan kewaspadaan ya, karena kami berjalan malam juga. Kami lihat ada beberapa rombongan motor. Jadi kami nunggu sekitar 10 sampai 15 menit menunggu rombongan itu pergi, baru kami melanjutkan perjalanan. Nah, mulai dari Secang itu jalan udah minim penerangan jalan ya. Ya. Dan rada berkabut. Udaranya juga ya dingin. Jadi ya selama perjalanan yang pasti perjalanan dari Secang itu gelap, dan ya untungnya motor sudah ditambahi dengan fog lamp, lampu yang lebih terang, jadinya aman lah untuk perjalanan semuanya. Terus setelah dari Secang kita sampai di Ambarawa. Di Semarang itu sebenarnya kita punya waktu yang cukup buat mengambil gambar, cuman karena itu terkendala hujan, jadi kita tidak bisa mengambil gambar kota Semarang secara detail dan tidak bisa makan malam juga begitu ya. Setelah melewati beberapa kota, kita sampai di Semarang dan hujan turun ya. Jadi ya, tadi jam 1 kurang 15 menit hujan turun. Kita neduh ini udah sampai jam 2. Nah, deras banget tadi. Ya, kita mau lanjutin perjalanan. Jadi kali ini kita bakalan kayaknya mau nge-skip konten rencana di Semarang. Nah, nanti karena kita harus kejar waktu buat kapal. Jadi harusnya tuh kita jam 3 udah sampai di Jepara, di pelabuhan. Nah, ini kemungkinan kita jam 4 kita bakal sampai di Karimun di Jepara, di pelabuhan. Jadi harus menghemat waktu. Jadi rencananya itu kita di Semarang juga mau istirahat makan, tapi kita malah istirahat hujan ya, jadi nggak apa-apa. Oke, ini udah lumayan reda. Ini kita coba packing dulu, kita coba siap-siap, nanti tunggu sebentar lagi baru kita lanjut yuk. Kita lanjut dulu. Lawang Sewu Semarang, Lawang Sewunya di situ. Maka kita setelah hujan selesai langsung ke perjalanan ke kota Jepara. Kita lanjutkan. Di situ kita lewat Demak ya, Kudus, Demak. Nah, di situ ada suatu trouble, yaitu motor saya mengalami trouble, tapi hanya trouble sepele biasa. Kebiasaan itu memang knalpotnya sering kendor. Ya memang karena ya aku nggak mau mengekang knalpotku terlalu erat sih. Ya takutnya nanti dia jadi terkena tekanan gitu kan. Nanti dia malah stres dan tuh. Jadi Kenapa ini, Mas? Hah? Kenapa ini? Baut knalpotnya kendor. Daripada knalpotnya copot di jalan,
kita kencengin dulu ya kan. Ini kami masih di sekitar Karena jalur tadi Pantura. jalannya itu benar-benar bergelombang, jadi knalpotnya harusnya kendor. Itu memang wajar sih, kamu agak mundur dikit lah soalnya manuvernya susah. Ini kami masih di sekitar jalur Pantura. Masih lumayan sih ke kota Demak ya. Ke masjid situ kami berhenti di daerah pinggiran Pantura, ada tambal ban sih. Pokoknya Itu termasuk jalur Pantura. Itu karena jalannya itu cukup bergelombang, jadi banyak aspal-aspal tambalan dan jalan cor-coran yang ditambal sehingga jalannya itu tidak rata. Jadi getarannya sangat banyak karena kita juga jalan itu kecepatan cukup tinggi sekitar 80 km per jam. Mungkin karena getaran itu baut knalpot saya jadi kendor. Nah, di situ kita nemuin tempat tambal ban truk. Nah, kita berhenti sebentar karena tempatnya cukup terang, jadi kita bisa benerin knalpot. Nah, di situ saya ya benahi semaksimal mungkin agar sampai Jepara tidak kendor, dan alhamdulillah juga sampai Jepara juga tidak kendor knalpotnya. Ya guys, kita udah sampai di kota Demak. Ini mau keluar ke arah Jepara. Ini kita lagi di pom bensin, ngisi bensin sama mau ke toilet bentar. Ini udah jam sahur ya, jam 3.25. Ya kita diusahakan 4:30 udah sampai Jepara biar bisa antri tiket. Oke. ya setelah dari Demak itu kita masuk ke arah Jepara ya. Itu jalannya udah bukan jalan besar. Kita udah masuk ke jalan kecil lah hitungannya. Di jalur itu kita harus lebih berhati-hati ya membawa kendaraan bermotor ataupun kendaraan mobil, karena jalannya cukup berlubang dan minim penerangan juga. Terus setelah itu kita sudah masuk ke Jepara menuju ke pelabuhan. Kami juga sempat nyasar itu karena ternyata Google Maps kami salah pilih untuk tujuan pelabuhannya. Sampai di pelabuhan itu kami ya udah melihat rame kendaraan yang parkir sudah rame. Terus pas kami sudah parkir juga ngelihat ke bagian loket itu juga sudah rame yang mengantri. Oke, halo guys. Nah, ini kita udah di pelabuhan penyeberangan Jepara. Nah, ini untuk motor-motornya kita udah sampai tuh pelabuhan penyeberangan Jepara. Nah, untuk loket tiketnya ada di sana. Nah, itu si Odi sama Yuda baru nunggu di sana. Terus si Alan baru istirahat di sana. Jadi yang antri juga nggak cuma wisatawan doang. Jadi ada beberapa warga juga yang mungkin ada bekerja di Jepara pulang ke Karimun atau mungkin sebaliknya kayak gitu. Jadi ada beberapa wisatawan, ada juga beberapa masyarakat lokal seperti itu. Setelah nyampe pelabuhan, kami mulai mengantri. Terus ngeprint untuk semua KTP dan validasi untuk vaksin ketiga, karena kalau tidak vaksin ketiga untuk naik ke kapal dan menuju Jepara itu harus menggunakan PCR atau antigen. Waktu sampai di pelabuhan itu kita juga sarapan dulu karena kita kan nggak jadi makan di Semarang. Mumpung ada tukang sate yang jualan, ya kita beli makan sate. Tapi kita gantian shiftnya, jadi waktu kita makan ada yang ngantri dua orang gitu. Soalnya biar nggak ya, di sana tuh antriannya tuh sebenarnya karena kita nggak bisa pesan tiket secara online ya, jadi kita antrinya benar-benar harus onsite. Dan subuh jam 4:30 tuh udah banyak yang antri, udah penuh banget yang antri ya kan. Dan di situ tuh ya mungkin jeleknya tuh banyak calo-calo juga yang nyerobot kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar stay di posisi, jangan sampai terserobot gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau tipsnya sih, misalnya mau ke Karimun Jawa itu, misalnya keberangkatan kapal pagi itu subuh kalau bisa udah di sana. Jadi udah istilahnya udah ngunci tempat ya. Jadi nggak terserobot banyak orang kayak gitu.
akhirnya kita sudah tiba di kapal feri dan kita akan lagi loading dulu ini, nanti habis ini kita berangkat ke Pulau Karimun Jawa. Nah ini kita kapal yang kita naikin ini adalah kapal KMP Siginjai. Jadi di Karimun itu ada beberapa jenis kapal, contohnya ada Siginjai, ada juga itu yang kapal cepat kayak contohnya Ekspres Bahari, itu mereka cuman sekitar 2 jam perjalanan, sedangkan kalau yang Siginjai itu sekitar 5-6 jam perjalanan. Karena yang Siginjai itu kelebihannya bisa loading muatan seperti kendaraan, mobil, motor, hewan, barang sembako dan lain-lain gitu. Ya intinya sesuai protokol aja, dan rencana awalnya kita mau kesini naik apa, misal naik transportasi umum kayak bis, atau misal kita naik travel kayak gitu-gitu, itu dipikirkan dulu, atau kita naik kendaraan pribadi. Nah itu kalau kita naik kendaraan pribadi berarti kita harus mempersiapkan banyak hal, kayak kondisi kendaraan, terus kondisi fisik kita untuk perjalanan jauh. Nah itu kita harus ukur semua, harus kehitung semua, harus direncanakan, meskipun akan ada rencana yang tak terduga. Nah itu harus kita persiapkan intinya. Jadi kayak gitu aja sih. Iya, harus disesuaikan juga jadwal, karena jadwal keberangkatan kapal sama balik dari kapal ke pulau ke Jepara itu juga ada jadwalnya sendiri. Jadi nggak bisa setiap saat kita mau balik atau pergi itu nggak bisa, karena kita harus menyesuaikan keberangkatannya tanggal berapa, jam berapa. Jadi kadang biasanya loncat itu berapa hari ya? Kayak loncatnya itu biasanya 1 hari. Jadi misal hari Senin berangkat, hari Selasa ada kepulangan dari Karimun Jawa, lalu hari Rabu ada keberangkatan dari Jepara, lalu hari Kamis ada kepulangan dari Karimun Jawa, lalu di hari Jumat itu hari yang spesial, itu dari pagi ada yang berangkat, lalu siang ada yang pulang. Jadi emang ada rollingan, ada sip-sipannya. Jadi emang disesuaikan. Apa harus benar-benar matang perencanaannya, dilihat jadwalnya sama perlengkapannya dan itu sih paling. Setidaknya kita sudah menata semua. Jadi kalau ambil contoh dari rencana kita, yaitu kita mengambil keberangkatan itu sebelum libur Lebaran, karena kita mengejar kapal yang terakhir berangkat itu hari ini tanggal 30 Mei 30 Mei 2022. 30 April